freedom, your identity is with .id. Be sharp, be clever and credible with .id. The freedom to expand your connection is with .id. The freedom to build your website. Begin your global journey here with just few clicks away. And with .id, expressing your freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati para senior saya di Pandi, Dewan Pengawas dan Pengurus, juga sahabat saya Pak Andi, Pak Randy, teman-teman Pandi semuanya. Terima kasih semuanya. Gitu ya. Mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktunya, gitu ya. Mungkin boleh minta tolong di-share. Oke, ini saya akan membawa sebuah paparan mengenai adaptasi kebiasaan baru untuk transformasi digital, gitu ya. Jadi APJI ini, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ini beranggotakan kurang lebih 500 penyelenggara jasa yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga kita mengoperatkan Indonesia Internet Exchange yang sekarang sudah di 14 wilayah, gitu, dan ini akan terus bertambah. Nah, Indonesia Internet Exchange ini untuk mendukung peningkatan traffic lokal, gitu ya. Next-nya. Next-nya. Oke, ini kalau kita lihat penetrasi internet Indonesia setiap tahun terus meningkat, gitu ya. Kita bisa melihat dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan terakhir 2018 itu di 171,1 juta penetrasi internet Indonesia. Nah, di tahun 2019 ini memang ada sedikit kendala, mungkin insya Allah survei APJI keluar sekitar September ini, karena kemarin begitu kita lagi melakukan survei, kita terbentur oleh kondisi pandemi, karena survei kita lakukan face to face, gitu ya, dan ini menjadi sebuah isu juga, sehingga survei internet Indonesia yang ditunggu-tunggu banyak pihak agak mengalami keterlambatan. Nah, kalau kita lihat juga di tahun 2020 ini, kita melihat bahwa di sini ada 5 top FTTH di tahun 2020. Kita lihat bahwa Tiongkok di posisi yang paling tinggi, gitu ya, di Asia, terus diikuti Jepang, terus ada Indonesia cukup berbangga juga di penyebaran FTTH di Indonesia di posisi nomor 3, gitu ya, dan diikuti oleh Korea Selatan dan Vietnam. Next-nya. Nah, ini traffic internet Indonesia yang domestik. Kalau kita lihat bahwa sekarang ini yang besar ada traffic lokal tuh ada di IX Cyber dan yang dikelola APJI, dan juga terus ada traffic OpenIX yang dikelola oleh komunitas, gitu ya. Kalau kita lihat bahwa semakin bulan atau semakin minggu itu terus terjadi penaikan, gitu ya. Dan sekarang kita melihat bahwa total traffic domestik kita ada sekitar 2 terabit, gitu ya, dan ini terus meningkat. Nah, peningkatan traffic ini kenapa bisa terjadi? Karena sekarang beberapa CDN yang di luar itu sudah posisinya ada di Indonesia, gitu ya. Jadi target kita ke depannya itu bagaimana tidak terlalu jauh terjadi presentasi antara traffic lokal dan juga traffic internasional. Mimpi kita bersama adalah bagaimana ke depan Indonesia bisa menjadi hub internet dunia juga, gitu ya. Jadi bagaimana kalau memang selama ini kita banyak belanja traffic internasional ke pihak luar, gitu ya, bagaimana suatu saat nanti pihak luar akan belanja traffic ke Indonesia. Ini bisa disebabkan dengan bagaimana traffic konten lokal semakin meningkat, gitu ya.
Next-nya. Nah, di sini apa sih peran CCTLD dalam transformasi digital gitu ya? Nah, kalau kita lihat bahwa peran CCTLD di sini ataupun domain.id ini cukup berpengaruh untuk peningkatan traffic di domestik gitu ya. Jadi salah satu cara benefit yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa meningkatkan kemudahan serta peningkatan daya saing dengan pihak luar juga. Jadi dan juga di sini kita bisa melihat bahwa CCTV dapat mendorong meningkatnya traffic internet dari dan ke suatu negara gitu ya. Jadi memang sangat berpegang peran penting juga dari sisi domain gitu ya, dan juga tidak juga melupakan bahwa posisi kontennya itu tetap ada di Indonesia. Jadi .id jadi tetap, tapi posisi kontennya ada di Indonesia, bukan hanya domainnya aja gitu ya. Dan juga CCTV juga memberi benefit bagi usaha lokal karena meningkatkan SEO pada mesin pencarian gitu ya. Nah, dan ini kenapa kita lihat kalau memang di ABGI pengolah IP gitu ya dan di Pandi sebagai pengolah domain, dan ini harus bisa berjalan bareng untuk peningkatan traffic lokal yang Indonesia. Next-nya. Nah, ini beberapa kendala memang transformasi digital dalam adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Seperti yang di awal juga sudah disampaikan oleh Pak Semi juga gitu ya. Uh, uh, ada 2G baru menjangkau sekitar dari 88,28 desa dari total 75.436 desa gitu ya. Terus 4G juga baru menjangkau sekitar 50,88% desa. Dan 3G baru menjangkau 75,09% desa, dan ada sekitar 4.793 desa di 122 kabupaten masih total blank spot gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah PR bersama bagaimana suatu saat ini nanti semua desa bisa terkoneksi dengan internet. Terutama koneksi internetnya adalah 4G, karena di beberapa desa itu sekarang kalau kita bicara voice over data yang mereka butuhkan sebenarnya gitu ya. Next-nya. Nah, di sini ada penetrasi internet sebagai kunci gitu ya. Kalau kita lihat dari internet ekosistem, di sini sangat terkait semuanya, mulai naming dan addressing, terus lokal, nasional, regional, terus education dan capacity, user, dan juga share global service operation, dan open standard development gitu ya. Jadi di sini walaupun penetrasi internet Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia, tetapi pertumbuhan pengguna masih terkonsentrasi pada lokalisasi tertentu gitu ya. Jadi kenapa terjadi seperti ini? Karena penyebaran infrastruktur yang belum merata juga gitu ya. Jadi masih terpusat di beberapa daerah yang infrastrukturnya cukup baik. Dan transformasi digital telah memunculkan tantangan dan peluang di mana Indonesia harus bersaing dengan organisasi atau perusahaan dari negara yang memiliki hambatan yang lebih rendah dalam hal akses ke inovasi teknologi gitu ya. Dan selama pandemi ini, perusahaan-perusahaan negara lain telah mulai melakukan integrasi teknologi digital secara total. Jadi sebenarnya kondisi pandemi kemarin itu, selain hal yang negatif juga, ada hal positif yang memang membuat kita secara mendadak melakukan transformasi digital. Ya, kita bisa bayangkan dulu kita kalau memang untuk melakukan webinar online aja atau sekolah online gitu ya, itu sangat-sangat susah gitu ya. Dengan persiapan yang cukup ribet juga, habis itu orang nggak terbiasa gitu ya. Dan juga bisa kita lihat sekarang pun pembelajaran sekolah udah mulai playgroup ataupun memang itu sudah mulai, memang mereka sudah mulai belajar secara online. Jadi anak umur 4 tahun aja mereka sudah kita lihat setiap pagi itu mereka sudah belajar secara online gitu ya. Dan ini memang transformasi digital yang memang mau tidak mau kita harus siap hadapin ini gitu ya. Jadi kondisi pandemi itu kemarin itu salah satunya menjadi guru yang terbaik juga untuk transformasi digital kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari dulu, sekarang orang untuk melakukan meeting online pun dimanapun, walaupun dari kendaraan ataupun semua lebih efisien dengan waktu gitu ya. Gitu. Dan juga dengan mencermati berbagai kendala dalam mendorong percepatan transformasi digital, maka perlu pendekatan sinergi multi stakeholder dan dalam membangun solusi, terutama dalam hal penetrasi internet. Nah, transformasi digital ini mungkin tidak bisa dilakukan oleh satu pihak gitu ya. Kita harus melakukan bersama-sama gitu ya dengan beberapa multi stakeholder gitu. Di sini juga ada teman-teman dari asosiasi-asosiasi lainnya, ada TII dan semuanya, ada Pandi juga gitu ya, dan juga dari sisi pemerintah juga gitu ya. Karena dan transformasi digital ini sangat pengaruh juga dari dukungan pemerintah juga. Next-nya.
Nah, apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh ABGI gitu ya, dan ini selalu saya bawakan dalam setiap presentasi saya gitu ya, bahwa untuk mempercepat transformasi digital seluruh Indonesia harus terlayani internet gitu ya. Jadi ABGI punya program yang namanya Desa Internet Mandiri 2020. Sebenarnya target kita tahun 2020 ini minimal 20.000 desa sudah terkoneksi gitu ya. Kalau memang kondisi pandemi kemarin tidak terjadi. Tapi memang kita sudah mulai sekarang gitu ya, sudah mulai dari daerah-daerah yang memang tidak termasuk daerah 3T gitu ya. Tapi tidak masuk 3T, tapi memang daerah-daerah desa-desa tersebut blank spot. Nah, blank spot di sini salah satunya adalah mungkin mereka punya sinyal gitu ya, 2G gitu ya, tapi yang mereka butuhkan adalah sinyal data gitu ya. Karena semua sekarang tuh over data gitu ya. Nah, dan saat ini sudah berjalan contohnya di daerah Jayapura gitu ya, dan ini semua desa di Jayapura sudah terkoneksi gitu ya. Nah, teknologi yang kita gunakan memang saat ini kita ambil kondisi yang paling susah yang tidak bisa dijangkau oleh fiber optik ataupun radio wireless link. Kita bisa menggunakan satelit VSAT gitu ya. Nah, konsep ini kita dorong kerjasama antara teman-teman desa dengan teman-teman anggota ABGI yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kerjasama ini adalah via BUMDes juga gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang setiap desa punya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah dan juga APBD. Nah, ini yang bisa dilokasikan ke BUMDes untuk membangun infrastruktur internet di desa-desa gitu ya. Dan kita sudah keliling beberapa desa dan ini sangat semua para kepala desa sangat menyambut baik gitu ya. Nah, bisnis ini memang kita lakukan. Lagi ya Pak. Oke, bisnis ini kita lakukan adalah kerjasama dengan teman-teman yang ada di BUMDes gitu ya. Terus next-nya. Oke, ini desa internet mandiri yang sudah salah satunya yang sudah berjalan tahun 2020 ini adalah seperti penggelaran jaringan di daerah Sumatera Barat, terus pada lokasi-lokasi transport maka digunakan jaringan VSAT dari anggota ABGI sebagai backbone-nya gitu ya. Terus penggelaran jaringan yang telah sampai di Papua, Jayapura ini dengan partisipasi di desa yang sulit sinyal. Ada 2 desa yang akhirnya sama sekali tidak ada sinyal gitu ya, yang benar-benar blank spot gitu ya, dan ini sudah terkoneksi dengan internet. Dan juga dengan menyediakan infrastruktur tersebut, maka tahap awal transformasi digital telah bisa kita lalui gitu. Yang paling penting adalah bagaimana untuk melakukan transformasi digital daerah-daerah yang blank spot itu bisa terlayani dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih.